Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi siang, wabarakatuh. Pak Noto, Selamat pembicara siang, kita. Coach. Siap. Kita tunggu musiknya berhenti. Oke, oke, teman-teman semuanya, kembali lagi dengan kami ya, Asari Publishing Host. Kalau sekarang Publishing Host. Oke, sebentar. Hadir, TZ hadir. Oke, terima kasih yang sudah hadir menyimak ya. Kita formatnya diskusi bedah buku sore siang ini itu santai ya, serius santai. Nanti mungkin di backstage ini ada beberapa orang, ada rekan dari Pak Noto Susanto. Saya panggil Pak Noto nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Oke. Santai aja itu. Oke, siap. Oke. Teman-teman semuanya, teman-teman netizen di Facebook, selama ini kita dari bedah buku yang pertama sampai beberapa episode, beberapa kali menggunakan Facebook, kemudian menggunakan YouTube. Sekarang balik lagi nih, menggunakan apa? Menggunakan Facebook. Jadi teman-teman nanti kedepannya selama 1 jam ke depan kita akan bedah buku. Bedah buku apa? Bedah bukunya Pak Noto. Ya, Pak Noto itu judulnya adalah, ini agak salah nih judulnya nih. Mana? Ya bukan, agak salah lagi nih, salah. Bentar. 101, judulnya 101 berpikir menuju kesuksesan. Nah, dengan pembicara Noto Susanto. Bedah buku. Bukunya itu warnanya kuning ya. Nanti saya kasih lihat bentuk fisiknya. Nah, itu dia bukunya. Bukunya sangat keren. Bukunya sangat keren, sekeren yang nulis. Oke. Sekeren yang nulis. Oke. Baik, sebelum kita mulai diskusi kita atau sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Noto lebih jauh ini, saya akan memberikan beberapa hal pengumuman buat teman-teman yang sedang menyaksikan live streaming melalui Facebook ini. Nanti kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan itu silahkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Nanti Pak Noto akan menjawabnya. Ya. Kemudian nanti kita juga ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan di bawah akan kita pop up, kita munculkan di layar sini, kemudian nanti dijawab oleh sang penulis. Gitu ya. Nah, langkah selanjutnya atau pengumuman yang selanjutnya, teman-teman kalau misalkan teman-teman sudah hadir nih yang menyaksikan di Facebook, itu silahkan tuliskan nama dan asal dari mana ya. Ini di backstage ada beberapa orang tapi nggak kita masukin, nanti kita kasih ruang khusus selama beberapa menit supaya testimoni ini bukan jangan-jangan ini adalah para saksi yang baca bukunya Pak Noto ini kayaknya. Betul ya Pak Noto ya, ada Mas Lukman, ada Mas Arsad, ini udah pernah baca bukunya kayaknya nih. Oh iya, Ya, nanti kita minta kesaksian mereka. sepertinya sudah itu. Harus. Ya. Oke, teman-teman semuanya, silakan cek kehadiran dong, sebutkan nama dan daerah asal, nanti kami tampilkan di layar broadcast ini ya. Jadi teman-teman namanya siapa, terus asalnya dari mana, itu nanti kita pop up di sini ya. Oke, teman-teman semuanya. Oh, ini ada yang masuk nih Pak Noto. Tio dari Kebumen. Oke. Komentarnya di Facebook. Kalau di pesan sini yang baca di Spirit Bang. Oke ya. Silakan teman-teman yang menyaksikan melalui Facebook itu bisa komen di bawah kolom chat komentar live streaming ini. Jadi nanti kita akan pop up dan sebutkan dari mana. Oh, ini dia ada nih. Roni Siagian. Oh, luar biasa ini. Terima kasih atas jempolnya Pak Roni. Salam kenal Pak Noto Susanto, luar biasa bukunya. Dari judul dan sampulnya sudah kelihatan keren. Roni Siagian Salam Bekasi. kenal, Pak. Ya.
Ini luar biasa nih sambutannya nih. Ya. Baru dari covernya aja. Wah, belum memiliki ya syarat. Kalau mau lebih keren lagi harus punya bukunya. Betul ya, Noto? Betul, betul. Baik, teman-teman semuanya, kita akan berdiskusi dengan Pak Noto mengenai judul bukunya, yaitu 101 pola berpikir menuju kesuksesan. Nah, teman-teman nanti bisa mengajukan pertanyaan ya. Mengajukan pertanyaan 101 kekuatan berpikir menuju kesuksesan. Kita ngalir aja nih. Oke, pertanyaan pertama bagi Pak Noto ini, apa sih yang mendasari Pak Noto itu menulis? Nggak enak kalau Pak ya kesannya ini ya, Coach Noto aja deh. Santai aja, santai, Iya, relax, relax, relax. iya nih. Ya, Coach Noto nih, apa sih yang mendasari Coach Noto itu bikin buku berjudul 101 kekuatan berpikir menuju kesuksesan? Ini apa sih yang mendasarinya? Boleh cerita dong ke kita semua dan para netizen yang sedang menonton live streaming ini. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach Asari, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sedang menyaksikan. Yang melandasi pembuatan buku 101 kekuatan berpikir menuju kesuksesan ini sebetulnya Coach, buku saya ketiga ini. Oh, buku yang ketiga ya. Luar biasa nih. Ini Kita yang pasti apresiasi. ketiga, ini yang ketujuh, ini yang ketujuh ini. Oke. Oke, itu yang Ini ketujuh. yang keenam. Wih, mantap. Ini kelima. Oke. Ini keempat. Oke. Yang Ini pertama mana? ke-1. Oh, Ini. luar biasa ya. Ya. Oke, life is Baik. beautiful. Oke. Pertanyaannya tadi sebetulnya mengapa sih harus kekuatan berpikir ini menuju kesuksesan? Kita semuanya pada dasarnya mempunyai kemampuan untuk berpikir dalam kehidupan sehari-hari ya Coach. Nah, di dalam buku ini ada hal yang kita tidak ketahui, tidak kita ucapkan, namun itu mempengaruhi cara berpikir kita. Nah, makanya saya tulis ini hanya 164 halaman, itu beraneka ragam cara berpikir, mindset ya kan, mind mapping, kemudian berpikir benar, berpikir radikal, berpikir semuanya, berpikir tentang apapun, sehingga saya buatkan konsepnya, inilah yang layak menjadi panduan. Beberapa teori saya kutip, itu hanya landasan, tapi terjemahannya saya bedahkan berdasarkan pikiran. Nah, kembali ke pikiran. Kalau pikiran kita benar, ucapan kita pasti mengikuti. Kalau ucapan kita sudah mengikuti, apa yang kita lakukan itu menjadi lurus, positif, dan hasilnya pasti sangat luar biasa. Jadi, bermula dari pikiran, Coach, karena ini ada magnet yang sangat positif yang harus digali. Pada dasarnya kita semuanya sama, namun harus digali ini. Makanya tiap hari saya menulis itu, slogan saya itu Coach, menulis secepat kilat. Jadi apapun yang terlintas, apapun yang dipikirkan, itu jadi tulisan. Nah, sehingga jadilah buku ini. Jadi kata kuncinya, berpikir itu membangun supaya kita tidak imun, supaya kita tidak bosan hidup, supaya kita tidak merasa, oh bahwa saya ini jadi apa, tidak.
semuanya kita berkontribusi, baik hidup di keluarga, tetangga, masyarakat, organisasi, bahkan negara, kita itu punya fungsi dan punya pikiran masing-masing. Demikian, Coach. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu ya. Nice, luar biasa. Teman-teman, ini supaya apa? Supaya fungsi berpikir kita tetap berjalan gitu. Itu yang dilakukan oleh Pak Noto atau Coach Noto. Ya. Nah, ada nggak sih pertanyaan kedua ini? Ada nggak sih alasan khusus dalam artian selain itu adalah alasan yang tadi secara pribadi, alasan yang ingin bahwa buku itu sebenarnya itu kesini loh tujuannya yang ingin disampaikan, spirit yang ingin disampaikan kepada pembaca di dalam buku ini itu seperti apa? Ya, terima kasih, Coach. Jadi, spiritnya atau kekuatan di buku ini dari kehidupan kita, dari peristiwa, kejadian, fenomena yang ada, itu kita berpikir cepat di sana, Coach. Jadi berpikir cepat itu kita tidak tidak apa namanya ide kita tidak akan hilang. Jadi terus berpikir mencari solusi. Solusi itu tidak hanya masalah saja, tapi bergerak, bergerak dan suasananya hidup. Jadi kita apa namanya itu akan berpikir terus menerus gitu. Tidak ada kebosanan, tidak ada kesibukan yang tidak kita kerjakan. Semuanya berpikir mempunyai terus menerus gitu. Jadi mindsetnya, oh bahwa ini apapun kita melangkah, itu pikiran kita harus ini. Begitu, Coach. Oke, siap. Nah, yang luar biasa ya teman. Jadi tidak ada celah sedikit pun untuk apa? Untuk ya tadi, untuk memikirkan hal yang tidak perlu, untuk memikirkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Nah, ini sangat luar biasa gitu ya, mindset, kemudian kekuatan berpikir menuju kesuksesan. Ibaratnya kalau misalkan Anda galau, lu pada galau baca buku ini terang dah tuh hidup lu. Gitu ya Iya, kira-kira. betul sekali itu, Coach. Iya Betul. kan? Kenapa 101? Coba aja 101 dulu gitu. Di antara 101 itu pasti ada ya kali aja ada satu yang nyangkut yang bisa menyelesaikan hidup. Ya, menyelesaikan hidup kan lebih lebih enak kan ya. 101 sebagai alternatif. Ini keren. Oke, Coach Noto, sebelum kita lanjut diskusi kita, ini kita sapa dulu ada Fikri Abdussalam. Oh, ini emoticon yang baca Betul. ya kalau di pop up. Selamat siang, Selamat Mas siang, Fikri. Pak Fikri. Wah, terus ini ada Coach Anas nih. Dari Jawa Timur nih, mantau. Oke, kemudian ada siapa lagi? Ada Safa Atikah Fanur ya, memberikan emoticon juga. Oke, teman-teman, penampakan bukunya ini ya, ini luar biasa loh, luar biasa. Nah, ini ada 5 bab, betul ya, ada 5 bab dan masing-masing bab ini menerangkan bagaimana caranya kita supaya berpikir ya, berpikir itu menjadi sebuah kekuatan yang kemudian bisa membawa kita kepada kesuksesan. Oke, dari beberapa bab ini atau dari 5 bab ini boleh dong Coach Noto diceritain bab 2 itu tentang apa, bab 3 itu gimana, terus bab 4, bab 5, boleh dong supaya Oh, teman-teman nih ya supaya teman-teman terprovokasi dan pesan bukunya ke Coach Noto nih. baik, terima kasih, Coach. Ini bab 1, saya memang menulis tentang pendahuluan bagaimana kekuatan berpikir, bahwa kekuatan berpikir itu bagian daripada proses belajar. Proses belajar itu biar kita tidak merasa lebih tinggi atau lebih bawah. Pada dasarnya kita itu sama. Kenapa saya bilang sama?
supaya kita yang dilakukan setiap hari itu menghasilkan perbuatan yang positif, terutama di lingkungan kita. Nah, ini kekuatan. Ada juga beberapa teori saya kutip. Kemudian bab 2-nya ini menceritakan tentang 8 keajaiban kekuatan berpikir dalam pandangan hidup. Nah, pada intinya nanti kalau saya bongkar isinya semua nggak habis-habis ya Kut ya, saya ambil Iya intinya betul, saja. Nah, betul betul. yang poin pertama ini keajaibannya ada tersembunyi Kut dalam berpikir kita. Jadi Makanya ketersembunyian apanya apanya? ini yang harus digali gitu ya. Jadi contoh begini, kita mau melakukan perjalanan. Nah, biasanya jalan ya sudah ada kendaraan, ada apa namanya, ada biaya dan lain sebagainya. Nah, contoh kecilnya begini, oh ya, saya mau jalan, kira-kira apa yang harus saya persiapkan? Nah, itu bisa didetailkan secara rinci, baik di jalannya, baik analisa budgetnya, baik kecelakaan apa yang dihadapi. Nah, itu akan luas, akan bersambung. Sebetulnya ini dipikirkan semua orang, Coach. Namun, berhubung dia tersembunyi tadi, seolah-olah tidak penting. Nah, bagaimana membongkar lagi kekuatan atau keajaiban berpikir ini menjadi sudut pandang yang lebih bermakna. Kita membuat teori, menurut kita itu luar biasa. Tapi kadang-kadang tidak percaya bahwa ini benar. Makanya saya ini buku saya, Coach, itu berbeda dengan buku-buku orang lain. Nah, kenapa? Nah, ini menarik nih. Berbedanya dari segi apa nih? Dari segi sudut pandang dan terjemahan secara detailnya, Coach. Sehingga jadi hal-hal yang tidak terpikirkan oleh orang lain itu muncul di saya. Contoh di sini kan yang tersembunyi tadi yang saya kasih contoh tadi. Ini menggali potensi kita. Apalagi kita, nah, diiringi juga saya menulis gitu. Oh, ini ke sini sambil berpikir itu lebih asik lagi. Jadi itu bab 1-nya, Coach ya. Hanya 1 poin saja, Coach. Bab 2-nya ini. Nah, bab 2 ini ada 10 rahasia pikiran. Nah, ini keren lagi, Coach. Menerobos kesuksesan. Nah, bagaimana penjelasannya ini? Ya kan? Iya, menerobos. Menerobos itu kan lebih apa namanya? Progresif gitu kan. Menerobos. Ya, nah, kayak nerobos lampu merah. Nah, ini sebetulnya hal-hal yang menarik ya untuk teman-teman. Mungkin sekarang orang kalau baca itu melihat dari judul ya, Coach ya. Ini kayaknya motivasi buat saya nih. Isinya coba lihat. Ya, isinya pasti beriringan ya dengan tema buku ini. Itu yang bab keduanya, Coach. Oke, siap. Nah, ini yang menarik lagi. Ini fakta atau kata kunci pola pikir manusia untuk mendongkrak masa depan kehidupan. Nah, ini judulnya kan memang berbeda, Coach. Iya, jadi ngeri sedap ini. Bongkar-bongkar pola pikir ini yang muaranya pertama kali kan ada di sini. Kalau berpikir positif, maka kita berperilaku, ucapan kita pasti positif juga. Tapi kalau negatif, itu akan menggerogoti pikiran kita terpendam dan tidak dapat apa-apa. Nah, bagaimana menghilangkan itu? Nah, ini mindset kita gitu. Ini bongkar, terima bongkar, pasang lagi nggak nih? Bongkar bisa. Bisa dibongkar ya. Nah, ini bab kelimanya, Kut. Bagaimana 7 sumber nih penggerak roda kehidupan
melalui daya pikiran. Nah, ini keren lagi kan. Emang Oke. judulnya sedikit berbeda kok, tapi luar biasa sih kalau kita baca isinya. Bagaimana kemampuan berpikir untuk uh, roda kehidupan kan ada di sini semuanya. Hmm. Ya memang kembali ke garis tangan kita ya, garis tangan, takdir dan nasib. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin dengan perencanaan juga, saya rasa itu pasti ada jalannya. Tapi di Ah, sini yang mulainya. Begitu, Coach? oke, siap. Eh, di sini ya, teman-teman ya. Iya. Pegang, coba pegang. Ada nggak di sini? Caranya, ya di sini. Saya tahu ada di sini gitu. Caranya gimana? Nah, caranya gimana? Coach Noto Susanto telah memberikan apa? Memberikan solusi. Solusi ini dalam bentuk buku. Karena ilmu pengetahuan tanpa ditulis itu akan kabur. Jadi ikatlah ilmu, ikatlah makna dalam ilmu itu dengan menulis. Coach Noto sudah tepat gitu ya. Langkahnya yaitu mengikat makna melalui tulisan dengan judul 101 kekuatan berpikir menuju kesuksesan. Oke, saatnya kita buka pertanyaan. Seperti yang tadi saya sebutkan di depan, ya teman-teman itu boleh tuliskan pertanyaan di kolom komentar ya. Kita akan tanya jawab mengenai apa? Mengenai ya tentunya isi buku. Tapi karena teman-teman baru menyaksikan hari ini, bukunya belum tahu isinya apa, minimal kasus gitu. Kasus, teman-teman punya kasus apa nih? Nah, ini sudah ada dari para. Oke, ini ada satu pertanyaan. Oh, sangat menarik ini. Pembicaranya menarik, bukunya menarik gitu kan. Pertanyaannya juga menarik. Safa, Tika, Fanur, izin Coach Noto, apa indikator seseorang dikatakan sukses? Terima kasih. Oh ya, sederhana sih pertanyaannya. Ya, sederhana sekali. Ya. Iya. Indikator Uh, seseorang dikatakan sukses. Silakan, Coach Noto. ini apa namanya? Langsung jawab, Coach, atau gimana? Langsung jawab aja. Langsung jawab. Nanti kalau ada Oh, pertanyaan lagi, teman-teman silakan sampaikan di sini. Nanti Coach Noto akan uh, sambut menjawab lagi, gitu ya. Oke, uh, silakan. baik. Terima kasih, Coach. Di dalam buku yang saya tulis, itu memang indikator itu poin atau kalau di dalam menyusun skripsi atau tesis itu bagian dari judul besarnya ya, indikatornya apa. Saya menerjemahkan bahwa seorang sukses itu dimulai dari hari ini. Sukses dengan semuanya bisa bangun pagi, semuanya bisa bisa sarapan, sampai malam bisa berkumpul dengan keluarga. Nah, itu sukses. Sukses hari ini Mhm. buat besok, Coach. Jadi Sukses hari sukses ini. besok buat lusa, sukses lusa Oke. itu buat minggu depan, buat Mhm. tahun depan. Jadi sukses itu yang sederhana saja, bisa bangun pagi. Bangun pagi. Kita lihat masih banyak orang nggak bisa bangun pagi yang terbaring di rumah Oke. sakit. Masih Ada juga juga orang yang yang tidak pagi nggak bangun. nggak bangun, ada juga. Nah, itu Ada juga. sukses karena kita Betul, 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 betul. berpikirnya konsisten pagi hari bangun, ya kan? Itu Hmm. sukses. Ada juga yang nggak bangun-bangun, yang terbaring di rumah sakit. Nah, Betul memang sekali. sih dalam perspektif umum, orang kan sukses tuh punya mobil, punya rumah, Ya, oke. punya harta yang melimpah. Justru itu sudah hasil yang nasib kita. Mungkin dari keturunannya udah kaya, udah banyak harta, tapi pondasi awalnya kita mikir setiap hari sukses. Sehingga hari besok, lusa, bulan depan dan tahun depan itu yang akan kita capai. Nah, Sukses juga. prosesnya, ya proses pikirannya setiap hari kita sukses. Jadi indikator yang pertama, ya kita positifkan tiap hari itu sukses, sehingga lebih mudah mencapainya. Ya walaupun impian kita, motivasi kita, oh saya mau beli rumah mewah, beli nambah kendaraan, nambah tanah, ada investasi, oh anak kuliah tempat-tempat
hebat Hmm. dan lain sebagainya. Yaitu perjalanan. Tapi pondasi awalnya bagaimana kita berpikir setiap hari itu sukses. Ada Setiap duit, hari. bisa makan, bisa berbagi, bisa berkomunikasi sama siapapun. Itu adalah kunci dan pikiran pertama untuk sukses. Terima kasih, Coach. Oke, nah begitu ya, Mbak Safa Tika Fanur. Jadi jawabannya adalah seperti tadi. Kalau saya ulang berarti kan saya jadi pembicara. Nggak. Jadi poin-poinnya sudah jelas sekali ya, poin-poinnya sudah jelas dan seperti apa dan bagaimana. Oke, teman-teman silakan bagi para netizen atau bagi yang menyaksikan live streaming ini untuk memberikan pertanyaan kepada Coach Noto. Coach Noto, ini buku yang ke berapa tadi? 7 ya? Ya buku saya sih udah 7 sih, Coach. 7 ya. Oh, ini yang 7 ketiga berarti ya. yang ketiga. Oke. Buku yang ketiga. Oke. Nah, sudah berapa banyak orangkah yang mendapatkan manfaat dari buku yang telah Coach tulis, terutama kaitannya dengan buku 101 Kekuatan Berpikir Menuju Kesuksesan gitu. Atau paling enggak Tidak. sudah berapa ribu orang yang terinfluence gitu dengan ide ini. Oh, kalau ribuan sih belum, Coach ya. Kita bertahap, tapi ya kalau ratusan saya rasa udah lebih. Dan juga tulisannya juga, isinya itu, Coach, saya ambil kunci-kuncinya, saya share juga di web tertentu ya, sehingga bisa dibaca juga. Dan pada prinsipnya saya membuat buku ini sebetulnya tidak untuk dipasarkan, tidak untuk dijual, kecuali seandainya nih ya, teman siapapun yang beli cukup bayar cetaknya saja. Oh Kenapa? gitu. Karena tujuan saya bukan untuk buku untuk dijual. Tapi nggak mungkin juga saya kasih ke semua teman, nggak mungkin Coach saya. Tapi kalau ada Gitu. yang mau pasti Dibuatkan. Oke ya. Jadi gitu ya teman-teman. Oke. Coach Toto, ini ada pertanyaan lagi nih. Ada pertanyaan dari, sebentar, kita pop up ke atas. Nah ini nih, luar biasa Coach Toto. Coach Toto masih di situ? Halo? Nah, pertanyaan dari Pak Roni Siagian nih. Luar biasa Coach Noto, dari ringkasannya saja sudah menggerakkan kita untuk mulai ingin mengoptimalkan cara berpikir kita. Koneksi terputus ya teman-teman. Jadi teman-teman silakan, ini ada beberapa pertanyaan, ada dari Pak Roni, tadi dari ada Mbak Safa, kemudian ada nanti dari Mas Angga. Pertanyaan masih kita tunggu Coach Notonya supaya masuk lagi. Ya, beginilah. Betul apa yang dikatakan oleh Coach Noto bahwa kekuatan berpikir menuju kesuksesan bagi para pemikir atau bagi para trainer gitu, coach, apa sih yang dikedepankan ya? Cara berpikir, pikiran, cara berpikir, tema-tema yang kaitannya dengan berpikir. Oke, masih tunggu ya sebentar. Nah ini bukunya ya, bukunya ini versi soft copy, soft cover. Ini versi soft covernya 101 Berpikir Menuju Kesuksesan. Ini adalah buku versi soft covernya. Ini dia. Ada beberapa bab, tadi ada 5 bab. Yang bab pertama itu mengenai dahuluan. Bab kedua, bab ketiga, 4, 5, kurang lebih ada 17 bab ya. 17 bab. Udah balik lagi nih. Ya, buku ini ada 17 bab. Ini versi soft covernya, hard covernya juga ada,
tadi ya, ini tidak diperjualbelikan secara bebas, secara umum. Jadi kalau datang ke toko-toko besar yang ya adalah toko besar yang punya penerbitan, misalkan dicari di sana pasti sudah pasti nggak ada. Langkah yang paling tepat adalah menghubungi penulisnya langsung atau menghubungi penerbitnya. Nanti kita bantu cetak. Ya, kita bantu cetak. Mau versi soft cover ataupun versi hardcover. Oke, Coach Noto sudah balik lagi ke stage. Ini ada ngantri nih pertanyaan nih ternyata. Ya. Nah, ini dia Coach Noto dari Pak Roni Siagian. Luar biasa Coach Noto, dari ringkasannya saja sudah menggerakkan kita untuk mulai ingin mengoptimalkan cara berpikir. Kasih sedikit bocoran Coach, bab 2 tadi bagaimana caranya membongkar yang tersembunyi. Nah, ini dia. Memang kalau yang sembunyi-sembunyi itu rasa ingin tahunya atau pengen bongkar-bongkarnya itu memang begitu. Oke, silakan Coach. Masih di unmute Coach Noto, masih di unmute. Nah, oke. Di dalam buku yang saya tulis, bab 2 ini ya, membongkar dan yang tersembunyi, sederhananya begini, kadang-kadang kita mengabaikan apa yang kita pikirkan itu tidak coba ditulis. Padahal itu brilian, cemerlang sekali. Karena kita tidak mendengar dari orang lain. Kadang-kadang ya saya dapat ide ataupun dalam posisi yang contoh ya maaf nih, sedang di dalam kamar mandi, sedang posisi yang renungan, posisi lagi meditasi atau ilustrasi. Nah itu coba dibedah, ditulis, diuraikan menurut kita. Anggap aja kata kiasan, kata mutiara, versi kita. Tapi itu tidak semua orang untuk mengucapkan, tidak semua, ya udahlah itu biasa saja. Itu brilian, Pak Roni. Jadi brilian tuh ada yang tersembunyi kita bongkar melalui tulisan. Ya walaupun kita tidak sebagai penulis dibongkar. Oh ya saya tercetus ini. Tulis dulu thread. Wah, saya ini jadi motivasi saya. Kadang-kadang kita motivasi itu kan ada internal dan eksternal. Nah, eksternal ini kan kita terdorong karena orang lain, tapi internal karena diri kita. Punya prinsip juga. Oh, contoh kalau ingin sukses, caranya satu, bisa saja kan, oh nikahin anak orang kaya gitu. 2, memelihara tuyul gitu. Contoh ya. Tapi ini dari kita. Itu ada juga tulisan Banyolan di mojok detik itu ada itu, maksudnya ya buat hiburan itu. Jadi sederhananya untuk meraih kekayaan ya. Iya, nikahin anak orang konglomerat, ya kan, melihara tuyul, itu lelucon gitu. Tapi kalau yang sudah ya udah tahu kan kaya itu gimana, harus nabung, kerja keras dan lain sebagainya. Jadi pikiran yang membongkar tadi Pak Roni, jadi coba kita apa yang kita pikirkan yang tidak terucap, apa yang tersembunyi yang kita pikirkan, coba diupayakan pikiran untuk menulis walaupun hanya satu paragraf atau satu kalimat atau hanya satu kata gitu. Begitu sederhananya sih Pak Roni. Coach, terima kasih Coach. Pak Roni sederhana ya. Jadi apa yang terbersit dalam pikiran itu buru-buru catat. Nah, problemnya saya kemana-mana nggak bawa pulpen nih, handphone bawa dong. Ya, kamar mandi sekarang udah zaman ya kan? Zaman digital sekarang kan. Iya betul. Bisa catat di mana, di note apa handphone gitu kan. Itu bisa begitu. Bisa ya, lah. kalau masih penasaran sih. Kalau masih penasaran sih ya buku aja ini, ya kan.
Berbeda ya, bisa Coba sama Coach ditunjukkan. Sasari. Kalau yang saya pegang adalah versi soft cover. Nah, yang Iya. Coach Noto pegang itu versi hard cover. Jadi teman-teman sesuaikan dengan budget ya, budget penggantian penggandaan buku ya, bukan penggandaan uang nih. Hati-hati. Anggapannya ini lagi. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Angga V Maulana. Mohon izin coach bertanya, coach, bagaimana sebaiknya salah satu strategi yang baik dalam meraih kesuksesan coach? Apakah berpikir dahulu sebelum bertindak atau ya udahlah jalanin dulu apa yang ada? Karena jika hanya berpikir terus-menerus kita akan semakin lama untuk actionnya. Terima kasih coach. Nah, ini dia nih. Ini mikir Iya, dulu baru jalan atau jalan dulu baru sebetulnya mikir? gini, Coach. Iya gimana Benar nih? sih, Iya kadang-kadang iya. kita gini, logikanya gini, buat apa sih kita kuliah kalau nggak sukses? Oke Benar kan gitu, Coach ya? Ada juga yang oke. tidak tamat Hmm. tamat sekolah, dia Mhm. kok bisa sukses? Kan gitu. Hmm. Betul Nah, itu betul betul kembali ke tuh. takdir, nasib, dan perjalanan hidup. Nah, Hmm. berhubung saya kebetulan ini dosen manajemen, Coach, gitu Iya. ya. Kebetulan ini hanya Kebetulan kebetulan ya. Kebetulan. kebetulan dosen. Enak bener dah. Nah, Jadi teman-teman catat ya, bagai kebetulan. takutnya terlalu tinggi dan sombong, Coach. Nggak enak ya kan, Oke Coach. Makanya oke kita siap. sembari sambil ketawa. Berhubung Oke. dosen manajemen, nah Hmm. di dalam pikiran manajemen. Nah, ini ada di buku ini ada pikiran tentang manajemen, Coach. Saya tulis. Hmm. Ada ya. Nah, ada istilah efektif dan efisien. Artinya Oke. begini, di dalam pikiran ilmu manajemen, bagaimana kita bertindak, ya kan, untuk sukses itu kita tulis dulu apa yang akan kita capai, kasih Oke. targetnya. Nah, bagaimana strateginya? Kita yang menentukan. Contoh, saya mau membeli rumah. Nah, itu adalah yang kita tulis ini. Nah, Hmm. kemudian strateginya apa? Menabung, mungkin Hmm. mencari pekerjaan tidak hanya satu kaki. Nah, itu contoh. Sehingga kita lebih mudah kalau perlu setelah kita berencana Hmm. dipasang saja di rumah, mungkin di kertas kecil. Oh, ini pikiran saya nih untuk rumah saja, ya kan? Hmm. Ini yang saya lakukan strateginya ini. Sehingga lebih mudah. Ya memang sih kadang-kadang kalau kita tidak berpikir benar dan berpikir tepat juga, yang penting lakukan saja. Ya sah-sah saja sih. Namun Sah tidak ya. cara mengukurnya sulit gitu. Sulit ya. Oke. Indikator Mudah tadi tuh. tidak membuat kita merasa bangga. Oh, yang penting Oke. saya jalan aja. Tidak begitu juga kan hidup. Kita harus punya perencanaan hidup, baik Oke. uh, kehidupan keluarga, baik ya organisasi dan lain sebagainya. Jadi kata kuncinya biar efektif, efisien, coach. Jadi berpikir tuh harus ada rencana, ada Efisien. goals-nya, ada strateginya apa. Begitu, coach. Oke. Sepakat saya. Sepakat. Ya, maka di dunia manajemen itu ada teori-teori yang cukup mafhum dalam artian yang cukup terkenal gitu kan. Goal setting teori misalkan. Kan itu teori motivasi itu teori-teori yang udah nggak pernah lagi digali, tapi orang manajemen sangat mafhum bahwa dalam manajemen itu teori pengelolaan manusia itu yang pertama adalah teori motivasi, yang kedua adalah teori goal setting. Oke, sangat mafhum. Ya teman-teman ditulis ditempel. Nah ini saya udah nempel-nempel banyak nih. Kalau ini sih kerjaan. Nah, Kalau ini kerjaan. itu luar biasa, coach. Itu sebetulnya luar biasa. Itu orang menganggap walaupun hanya agenda tulisan, justru itu yang hebat. Yang saya bilang tadi, briliannya, Hmm, cemerlang itu di sana. Walaupun kita, ini biasa saja. oke. Bagi saya luar biasa orang-orang yang komitmen, konsisten dan menulis dan pasang itu luar biasa bagi saya. Karena Oke. sekarang orang jangankan mau nulis, baca, nulis. Itu paling Nah, padahal
saling berhubungan. Itu harus rajin sih. Mhm. Kan ada pepatah itu Coach, kalau nggak salah Ya. dari mana ya? Banyaklah menulis, maka kita akan Mhm. dikenal dunia. Banyaklah Oke. membaca, maka kita akan mengenal dunia. Nah, Oke. dua sisi itu digabungkan, dipasang di rumah kita. Atau dia di papan-papan kecil, itu luar biasa sih. Oke. Luar biasa ya teman-teman semuanya. Oke, kita pop up dulu ini tanggapan dari Pak Roni. Mantap Coach, terima kasih penjelasan. Jadi harus selalu bawa catatan nih. Nggak apa-apa, pakai handphone juga bisa Pak. Handphone ada, Ya, ini nih. handphone udah lengkap sekarang, ada note-nya, ada voice note juga bisa. Oke, kemudian Ini Coach, dari ini, nih. nah itu betul Ini catatannya. Oke. ada namanya Jatterpad. Nih, tulisan saya Nah, hari ini, sorry sharing ya Coach ya. oke, Nih, siap siap. Ini harus nih, harus diketahui nih. tulisan saya hari ini tentang ini Coach. Nah, ini baru 300 kata. Halaman. Jadi Oh, 300. Jadi tiap hari tulis gitu, nyicil nyicil nyicil, akhirnya jadi mhm, kalimat dan tulisan sih. tulisan ya. Banyak aplikasi yang membuat kita harus nyatat sih. Hmm. Nggak usah nulis Code. Kalau nulis tuh kayaknya, wah gimana saya mulai? Ya udah Itu nyatat dia. versi kita, kan gitu Code. Betul, betul. Nyatat versi kita menggunakan perangkat yang ada, ya. Iya. Kalau ada Dan pulpen, tulis sharing pulpen satu gitu kan. Code, Ah, buku apalagi nih? ini, buku ini Ah, 99,9% saya tulis lewat handphone. nah, Uh, sangat menarik jadi ya. tidak ada istilah untuk kita nggak mau nyatat gitu. Nah, Hmm. ya 1%-nya itu saya pindahin ke laptop, saya kirim ke Penerbit. uh, iya penerbit jadi buku. Begitu sih Coach. Betul. Nah, ini juga sebagai tips dan trik bagi teman-teman yang menyaksikan live streaming ini ya. Punya kesulitan untuk nulis, saya nggak bisa nulis, saya nggak ada waktu buat nulis. Saya stuck atau saya hang di depan laptop. Nah, ini salah satu tips dan triknya. Jadi kalau misalkan situasi dan kondisi di depan laptop itu menyebabkan kita hang, itu bisa salah satunya tadi yang terbersit, yang terfikir dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam situasi kondisi apapun bisa kita catat gitu. Tidak mesti ditulis, dicatat aja. Catatan kan boleh berupa tulisan, boleh juga berupa yang lain. Iya, kalau Bener ya. tulisan kan Coach, wah harus bagus kalimatnya ya kan. Nah, itu Tapi dia. kalau nyatat, udah versi kita kok ya kan. Orang Iya, lain nggak nyatet boleh. aja. Iya, begitu sih Coach. Tulisan udah banyak-banyak pas dilihat, aduh tulisan nggak kebaca, sedih. Iya, benar sih. Nah, ini ya rata-rata begitu. Kecuali kalau misalkan teman-teman tulisannya bagus gitu kan, bagus dalam artian bukan tulisan ini ya, bagus terbaca oleh diri sendiri minimal kan itu. Karena ada beberapa orang, tipe orang yang nulis itu jangankan terbaca oleh orang lain, terbaca oleh diri sendiri aja sulit gitu, padahal tulisan sendiri. Tapi biasanya kalau di medsos Coach, itu Heeh, panjang-panjang banget tuh. betul Iya kan? sekali. Itu kalau dikumpulin jadi buku tuh. Aktif Benar misalkan di itu. medsos dari 5 tahun yang lalu, kumpulin statusnya jadi buku tuh. Iya, itu luar biasa. Oke, teman-teman silahkan. Bagi teman-teman yang mau bertanya lagi, kita cek lagi ini kolom komentar. Oke, Mas siapa? Oh, Coach Mastafko, terima kasih. Oke, kemudian dari Mas Angga. Baik Coach Noto, terima kasih banyak untuk jawabannya. Oke, ini di backstage ada Mbak Dwi sama Mas Lukman. Mau bertanya Mbak Dwi sama Mas Lukman, tapi open mic dan kamera ya. Kalau mau, silakan di private chat. Nanti saya pop up di layar. Ya. Oke, menarik sekali buku yang ditulis oleh Coach Noto ini, 101 kekuatan berpikir menuju kesuksesan. Kenapa 101? Ya sah, ada juga 99, 101, apalah arti sebuah angka gitu ya. Ya,
Apalah arti sebuah angka. 100.000 itu adalah cara. Dan pilihan keputusannya itu di tangan Anda, di tangan teman-teman gitu loh. Di tangan kita sebagai yang baca bukunya. Udah baca buku versi siapa gitu, baca buku Coach Noto 101, dan setelah baca buku nggak ngapa-ngapain sama aja, nggak jadi apa-apa. Betul ya Coach ya? Iya, betul banget itu. Iya, udah baca bukunya gitu kan, udah beli mahal-mahal, udah ini eksklusif banget bukunya. Kenapa dikatakan eksklusif dan mahal? Karena tidak diterbitkan oleh penerbit yang punya jejaring apa toko buku. Kalau saya sebut nanti merek, ya nggak diterbitkan dimanapun dan hanya diproduksi sesuai dengan permintaan teman-teman. Mau soft cover atau hard cover atau versi elektroniknya, itu silakan lakukan pemesanan ke Posnoto langsung bisa, atau tinggalkan di kolom komentar, nanti kita kasih tahu cara pemesanannya. Oke, silakan. Masih ada yang mau bertanya, teman-teman? Masih ada sekitar 5 menit lagi. Nah, kita 1 jam ke depan ini memang nggak kerasa ngobrol tentang buku ini ya. Apalagi ini buku sangat sangat bagus sekali. Dari tampilan aja udah wah, ceng. Ya, tadi Pak Roni ya memang gitu Pak Roni. Kalau buku yang kaitannya sama bongkar-bongkar rahasia itu sangat menarik gitu. Ya, kurang lebih ada eh sebentar saya lihat ada 17 bab ya. Betul ya, Coach Noto ya? Iya, betul. 17 bab ya. Oke. Nah, ini banyak sekali. 16 berpikir, 35 kata berpikir positif, 14 macam berpikir benar, 6 analisa pikiran profesi. Wah, nyesel kalau nggak punya bukunya, serius. Bukan karena Asari Publishing House yang menerbitkan, bukan. Bukan ya. Bukan karena acara ini kemudian kita bedah bukunya, bukan. Ini karena yang nulis adalah orang yang memang mempunyai kapasitas dan kapabilitas di tema ini. Kan berbeda loh. Buku yang ditulis memang hasil ngarang belaka dengan apa yang sudah dipraktekkan. Dan saya yakin ini adalah buku yang hasil prakteknya Coach Noto. Betul ya Coach Noto ya? Iya, betul. Betul sekali, Coach. Oke. Kalau misalkan seperti begitu, teman-teman, ya, saya ingatkan lagi nih, kalau mau bukunya yang versi soft cover bisa, yang hard cover juga bisa. Ya, 5 menit lagi akan kita close gitu kan. Nanti teman-teman boleh melakukan pemesanan, ngejapri inbox di Facebook atau tinggalkan di kolom komentar. Begitu ya. Nah, oke, Coach Noto, sebagai closing statement dari bedah buku kita siang ini, apa yang ingin disampaikan oleh Coach Noto? Silakan Coach. Baik, teman-teman semua, terima kasih. Pada dasarnya sih berpikir itu semua orang bisa, tapi bagaimana supaya lebih terstruktur, terukur, tentunya kita harus banyak belajar juga ya, entah itu membaca atau sharing ke tempat yang lain. Nah, jujur saja sih saya yang melandasi saya bikin buku ini, berhubung menulis setiap hari, jadi saya bedah per kata, per kalimat, dan per paragraf supaya buku yang ada di dalamnya itu baik kata, kalimat, paragraf tuh lebih renyah, lebih gurih, dan lebih nikmat. Jadi, buku yang saya kesian nanti-nanti, siapa tahu nanti ketemu lagi, ya saya akan nerbit juga ke Coach Asari. Jadi kesimpulan ini, jangan sia-siakan kita berpikir hanya apa namanya mandek saja gitu. Mandek itu ya berhenti di sana, tapi coba digali dengan melalui catatan kita masing-masing. Kan setiap hari mencatat apa pikiran kita itu dikumpulkan dalam 1 minggu, itu luar biasa. Kadang-kadang teori buku itu nggak penting, yang penting itu teori kita menjalankan kehidupan. Seperti itu, Kut. Yang Siap. kalaupun ada yang mau, ya Oke. dipersilakan saja, enggak juga, ya
Yang penting udah mendengarkan bahwa berpikir itu Betul, betul. perlu gitu ya, Coach ya. Betul Itu sekali. sih. Terima kasih, Coach. Baik, terima kasih Coach Noto. Kita kasih applause dulu. Terima kasih Coach Noto atas kesempatannya ya. Oh, ini ada Pak Roni. Belum kasih harga nih dan cara belinya. Kita japri aja ya Pak Roni. Kemudian nomor rekening Coach. Siap. Siap, siap. Nanti di japri Pak Roni berapa harganya dan cara pemesanannya. Bagi teman-teman yang berminat buku ini boleh tinggalkan di kolom komentar itu dengan kata mau atau saya minat. Nanti kita japri secara pribadi. Oke, karena buku ini tidak diproduksi secara massal ya. Baik teman-teman, 1 jam kurang lebih kita telah membedah, kita telah ngobrol sama Coach Noto Susanto SEMM. Ini sebetulnya gelarnya lebih dari ini. Ini yang akademik saja kita pasang. Kalau misalkan Saya pasang ngikutin ini Coach running text. Asari. Hah? Ikutin Coach Asari. Oke, Guru saya kan. kalau kita pasang running textnya nggak putus-putus nih di bawah. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Coach Noto, kepada teman-teman Facebook yang telah menyaksikan live streaming Facebook ini selama kurang lebih 60 menit ke depan gitu. 60 menit telah berlalu dari jam 1 siang sampai jam 2 hari ini. Kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain. Coach Noto, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga. Ya. Sehat-sehat, jaga terus staminanya sebagai seorang dosen ini luar biasa. Pikiran, hati, Terima kasih, pokoknya Coach. luar biasa. Iya. Baik teman-teman, demikianlah live streaming kita siang ini mengenai buku Coach Noto yang berjudul 101 Kekuatan Berpikir. Kekuatan berpikir menuju kesuksesan. Jadi teman-teman yang meminat buku ini tinggalkan di kolom komentar saya mau, saya minat. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Ya, sama-sama.